Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang jihad, radikalisme umat beragama, dan Islam moderat. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu ada saya, Rahmita Aulia, dan teman saya, Widar Fatwani Yusuf, dan 2 lainnya ada Aditya Pramudianto dan ada Bisma. Yang pertama akan dijelaskan oleh Widar. Baik, untuk yang pertama yaitu ada subbab tentang jihad dan radikalisme, makna dan ragamnya. Jihad adalah perjuangan yang dilakukan oleh individu muslim maupun kelompok Islam dalam menyiarkan agama Islam, dan perjuangan lain yang lebih luas seperti perjuangan di bidang pendidikan, moral, sosial budaya, politik, ekonomi, ataupun hak dan kewajiban dengan segenap kemampuan yang dimiliki. Menurut para pakar tafsir, berjihad dengan harta ialah menyumbangkan harta kekayaan untuk perjuangan agama dalam bentuk infak. Muntafa Al-Marawi menjelaskan 2 bentuk manifestasi jihad menggunakan harta, yaitu pertama, menginfakkan harta sebagai bantuan pertolongan atau solidaritas hijrah dan mempertahankan agama. Dan yang kedua, kesediaan melepaskan sifat kikir dan bakhil dengan cara meninggalkan kekayaan pada waktu hijrah. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, pemaknaan jihad sebagai semata berperang di jalan Allah SWT yang selalu menggunakan kekerasan dan menimbulkan korban jiwa merupakan pemahaman yang keliru. Selanjutnya yaitu radikalisme umat beragama adalah paham yang menginginkan pembaruan atau perubahan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan sikap yang ekstrim. Radikalisme bukan merupakan ciri agama Islam, karena Islam dalam menyiarkan agama menggunakan cara bijaksana, tutur kata yang santun, dan menggunakan cara berdebat yang dilandasi saling hormat-menghormati. Menurut Turmudi, paham radikal sebenarnya tidak menjadi masalah selama ia hanya dalam bentuk pemikiran diri seseorang. Tetapi saat radikalisme bergeser ke wilayah tindakan atau gerakan, maka ia akan menimbulkan masalah, terutama ketika semangat untuk merealisasikan gagasan yang radikal, termasuk dalam urusan agama, terhalang oleh kekuatan-kekuatan lain. Gejala radikalisme, keagamaan, dan pergeseran makna jihad ke arah tindakan-tindakan yang destruktif merupakan penyimpangan atas ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnahnya. Islam mengajarkan kemudahan moderasi dan terciptanya kedamaian dan kesejahteraan. Poin yang kedua yaitu radikalisme umat beragama dan penyebabnya. Nah, munculnya radikalisme agama dilatar belakangi oleh berbagai faktor yang sangat kompleks dan pelik, mencakup persoalan sosiopolitis, ekonomi, penegakan hukum, dan tentu saja pemahaman keagamaan yang dangkal. Mayoritas umat Islam adalah moderat dan cinta damai menjadi bukti bahwa kesalahan terletak pada pemahaman terhadap agama, bukan kesalahan dari agama itu sendiri. Nah, menurut Abdurrahman Mas'ud, lahirnya kelompok-kelompok garis keras atau radikal tidak bisa dipisahkan dari 2 sebab, yaitu yang pertama, para penganut Islam garis keras tersebut mengalami semacam kekecewaan dan alienasi karena ketertinggalan umat Islam dari kemajuan peradaban Barat dan penetrasi budayanya. Dan yang kedua adalah kemunculan kelompok-kelompok Islam garis keras itu tidak terlepas dari adanya pendangkalan pemahaman agama di kalangan umat Islam sendiri, khususnya angkatan mudanya. Pandangan serupa juga diungkapkan Asyurmadi Asra tahun 2002 yang menyatakan bahwa muncul dan berkembangnya radikalisme di Indonesia disebabkan oleh 2 faktor utama, yaitu faktor internal umat Islam, yakni adanya penyimpangan norma-norma agama yang benar ketika mereka melakukan perlawanan atas maraknya kehidupan sekuler yang merasuki umat Islam, dengan melakukan gerakan kembali kepada otentitas Islam. Yang kedua, faktor eksternal umat Islam,
yakni adanya sikap represif penguasa terhadap kelompok Islam. Dengan demikian, kemunculan gerakan Islam radikal di berbagai belahan dunia tidak terjadi di ruang kosong. Ada banyak faktor dan dinamika sosial yang mempengaruhi kehadiran mereka. Kenyataan ini semakin memperkuat pentingnya menyebarkan paham keislaman yang moderat dan cinta damai di tengah menghadapi serbuan informasi yang sebagiannya berisikan materi-materi yang keliru. Poin ketiga, ada bentuk radikalisme umat beragama dan dampaknya. Contoh bentuk radikalisme yaitu yang pertama ada aksi kedua saling menyerang, yang ketiga bom bunuh diri, yang keempat ada intimidasi. Radikalisme umat agama mengakibatkan terjadinya kekerasan bahkan menimbulkan konflik dan peperangan secara horizontal dan vertikal. Apalagi yang terlibat berasal dari kelompok agama yang berbeda. Teror tersebut berasal dari luar negeri, bukan umat Islam Indonesia, dan hanya dilakukan oleh sekelompok kecil dari umat Islam di Indonesia. Upaya menanggulangi radikalisme. Yang pertama yaitu perubahan sikap dan pandang dari negara-negara barat terhadap negara-negara muslim di dunia. Yang kedua, mengurangi dan menghapuskan kesenjangan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan di tingkat nasional, regional, dan internasional. Yang ketiga, orientasi pemahaman agama yang tekstual, rigid, dan sempit menjadi pemahaman yang kontekstual, fleksibel, dan terbuka. Yang keempat, melakukan modernisasi kehidupan umat secara selektif dengan mengkoordinir sisi positifnya dan mengeliminir sisi negatifnya. Yang kelima, menanamkan kesadaran setuju atau tidak setuju dalam menyikapi pluralisme sosial, budaya, dan agama. Poin terakhir yaitu Islam rahmatan lil alamin dan Islam moderat. Kata moderat merupakan sikap yang selalu menghindari perilaku yang berlebih-lebihan atau ekstrim. Dengan demikian, Islam moderat dapat didefinisikan sebagai pandangan seorang muslim atau umat Islam terhadap suatu persoalan dengan selalu menghindarkan praktik-praktik yang radikal dan cenderung menyikapi segala sesuatu dengan mengambil jalan tengah atau moderat. Keragaman pandangan yang terjadi di kalangan umat muslim di Indonesia hanya berada pada tataran furuyah. Di Indonesia, umat Islam yang merupakan populasi mayoritas itu kaya dengan hasanah tradisi dan budaya dan memiliki banyak institusi sosial, budaya, ekonomi, politik, keamanan, pendidikan, dan kesehatan. Contohnya adalah NU dan Muhammadiyah serta beberapa organisasi sosial keagamaan lainnya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.